Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kimia Rombel 5B Mata Kuliah Kimia Koordinasi Universitas Negeri Semarang. Anggota dari kelompok 2 diantaranya saya Risa Febrianti dengan NIM 431141918. Saya Nisa Uribeh NIM 431141937. Saya Ahmad Kudri Irsyad NIM 431141942. Saya Wirda Rahatut Tamamah NIM 431141948. Saya Rizka Putri Mawarni dengan NIM 431141908. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai manfaat atau arti penting senyawa kompleks dalam kehidupan, khususnya pada bidang metalurgi. Sebelumnya, apa sih senyawa kompleks itu? Senyawa kompleks atau biasa disebut juga dengan senyawa koordinasi ialah suatu senyawa yang mengandung satu atau lebih ion kompleks dengan sejumlah kecil molekul atau ion yang berada di seputar atom atau ion logam pusat. Logam pusat ini biasanya berasal dari logam transisi karena memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu. Contoh senyawa kompleks dalam bidang metalurgi yaitu disyanuri 2 dan tetracyanozin kedua pada ekstraksi emas. Kemudian ada nikel tetrakarbonil pada ekstraksi nikel, lalu ada juga tetraakuat kedua sulfat pada pembuatan kabel elektrik. Nah, dari mana muncul istilah senyawa kompleks? Senyawa kompleks berasal dari kata bahasa Inggris kompleks yang berarti rumit ataupun sulit. Pada masa sebelum tahun 1893, senyawa kompleks awalnya teridentifikasi dari perbedaan ionisasi antara garam berangkap dan garam kompleks. Dari ikatan yang berkembang waktu itu tidak mampu untuk menjelaskan ikatan dalam senyawa ion-ion yang berasal dari garam kompleks. Para ahli juga kesulitan menjelaskan model ikatan dan struktur senyawa ini, sehingga senyawa ini disebut dengan senyawa kompleks atau senyawa yang rumit. Ikatan dalam garam kompleks ini berhasil dijelaskan oleh Werner pada tahun 1893. Struktur Werner ini diadopsi dan dikembangkan untuk senyawa kompleks lain hingga sampai saat ini. Setiap makhluk hidup memerlukan senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Senyawa koordinasi merupakan salah satu komponen penting dari banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan tak mungkin dapat berlangsung tanpa adanya senyawa koordinasi. Oleh karena itu, kita perlu memahami kegunaan dari senyawa koordinasi, terutama pada bidang metalurgi. Teknik metalurgi adalah ilmu yang mempelajari logam baik dari segi fisika maupun kimianya, mulai dari keluar pertambangan hingga siap digunakan untuk kebutuhan. Hal ini meliputi pengolahan bahan hasil galian, di mana biji mineral diproses untuk keperluan tahap selanjutnya. Ekstraksi di mana kandungan mineral yang ada ditingkatkan hingga semurni mungkin. Dan metalurgi fisik untuk menciptakan logam atau paduan logam dengan spesifikasi tertentu. Pengolahan bahan galian meliputi 5 tahapan, yaitu kominusi atau pengecilan ukuran, screening atau pemisahan biji berdasarkan ukuran, konsentrasi untuk meningkatkan kadar mineral pada biji, dewatering untuk mengurangi kandungan air, dan material handling untuk menjaga dan menyimpan biji yang sudah diproses. Kedua, ada proses ekstraksi yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada pyrometalurgi, ekstraksi dilakukan pada suhu yang tinggi. Kedua, ada hidrometalurgi, logam dilindungi sehingga didapat larutan hasil pelindian. Dan elektrometalurgi, untuk pengambilan logam dari larutan hasil pelindian. Ketiga, ada metalurgi fisik. Sifat fisik logam seperti kemagnetan, daya hantar listrik, daya hantar panas, muai susut, dimanipulasi untuk mendapatkan logam dengan spesifikasi tertentu. Teknik metalurgi memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia melalui perusahaan raksasa. Sony dan Samsung membutuhkan ahli metalurgi untuk microchipnya. SpaceX membutuhkan logam yang mampu menahan panas untuk spacecraft-nya. Tesla pada prinsip kerja dan kerangka mobilnya. Dan juga Vespa untuk membuat kerangka dan bahan mesinnya.
Pada 13 Maret 2020, Indonesia menempati posisi ke-6 dunia untuk negara yang memiliki cadangan mineral terbesar di dunia. Cadangan mineral yang dimaksud adalah tembaga sebagai cadangan mineral terbesar dengan jumlah 12.500 juta ton yang disusul dengan besi, emas primer, nikel, perak, timah, bauksit, dan yang terakhir adalah emas aluvial. Metal atau logam adalah bahan yang sangat penting dalam industri. Sifat logam dan alloy bergantung pada struktur internal logam dan alloy tersebut. Hampir tidak mungkin jika benda yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari tidak memerlukan logam dalam pembuatannya. Let's see some of the grains of metallurgy in daily life. Yang pertama yaitu the kitchen sink. Wastafel dapur berbahan stainless steel saat ini menjadi pilihan terpopuler karena ringan, menarik, mudah dibersihkan, dan tidak akan ternoda atau berkarat. Yang kedua yaitu ball bearings to move swiftly, yang mana bola berbentuk cincin dapat dibuat dari berbagai bahan, termasuk dalam kurung namun tidak terbatas pada baja berkakas, tahan karat, kuningan atau perunggu, titanium, stelata, teflon, dan bahkan keramik seperti aluminium oksida dan silikon nitrida. Bahan dipilih berdasarkan aplikasi bantalan. Yang ketiga yaitu aluminium Maxwell Sweet Guitar, yang mana bodi gitar yang berkilau terbuat dari logam aluminium setelah melalui beberapa proses pelakuan panas. Gitar dalam gambar telah dianodisasi, yang merupakan proses elektro yang membentuk film oksida berpori yang tahan lama pada permukaan ekstrusi aluminium. Itu yang keempat, radio teleskop Hear the Universe, yang mana dengan tinggi 485 kaki, teleskop berdiri lebih tinggi dari patung Liberty yang beratnya 30 kali lipat, yang mana terbuat dari bahan baja paduan AISI 4140 setebal 2,25 inci. Yang kelima yaitu solar power is hot. Untuk membuat panel surya, silikon harus dimurnikan hingga 99,999%, yang mana kemurnian untuk membuat silikon kelas surya SGSI untuk silika ini dilebur dalam tungku busur listrik untuk membuat silikon kelas metalurgi. Yang keenam yaitu the art of jewelry making. Perhiasan dapat dibuat dari berbagai macam logam. Namun, perhiasan yang berasal dari emas tetap menjadi pilihan yang utama. Pembuatan suatu perhiasan dapat terlihat seperti keseharian di pabrik baja, karena proses yang dilakukannya terlihat seperti pembuatan baja pada umumnya, yaitu dilakukan penempaan, pemadatan, pengelasan, penggulungan, pemangkasan, dan pengukiran. Yang ketujuh yaitu types of bicycle frames. Suatu rangka sepeda dibuat dengan lebih ringan agar sepeda dapat bergerak dengan mudah sesuai dengan usaha yang dikeluarkan oleh pesepeda tersebut. Sebagai hasilnya, mula-mula rangka sepeda dibentuk dengan menggunakan 4130 paduan kromuli untuk sepeda dengan teknologi yang tinggi. Paduan tersebut berisi berbagai macam lelehan zat. Ada karbon, mangan, krom, molybdenum, lalu beberapa besi dengan model lama. Di samping baja yang digunakan, beberapa sepeda dengan mutu tinggi menggunakan aluminium, titanium, atau material komposit untuk mengurangi berat dari rangka sepeda. Terdapat beberapa faktor yang diperhatikan ketika memilih bahan yang digunakan untuk pembuatan rangka sepeda tersebut, seperti densitas, kekakuan, kekuatan tarikan, dan pemanjangan. Yang kedelapan yaitu from the fire into a frying pan. Besi tempa dapat tahan terhadap suhu yang tinggi ketika digunakan untuk memasak, sehingga menjadikannya sangat umum untuk digunakan dalam proses pembakaran atau penggorengan. Pembiasan panas yang sangat baik dan retensi yang dimilikinya menjadikannya salah satu pilihan yang tepat untuk digunakan dalam proses memasak yang membutuhkan waktu panjang, seperti perebusan. Yang kesembilan yaitu knife for life. Baja Damaskus adalah baja tempa yang berasal dari pedang. Baja karbon, baja tahan karat, dan baja bebas karbon tinggi adalah tiga bahan yang paling umum digunakan dalam pembuatan pisau dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan pisau juga memperhatikan agar tidak terjadi deformasi plastik yang dapat mengurangi kekuatan dari pisau tersebut.
Namun, dengan metalurgi dapat meningkatkan kekuatan bahan logam yang digunakan dalam pembuatan pisau. Pada metalurgi, terutama pada tingkat mikroskopis, dapat bertindak untuk mencegah gerakan dislokasi dalam kisi-kisi kristal dengan berbagai cara, sehingga kekuatan dari pisau dapat ditingkatkan. Yang ke-10 yaitu the nuts and bolts. Proses dimulai dengan menempa secara dingin sepotong berbaja mendekati bentuk semestinya yang disebut sebagai heading. Untuk bahan komersial, untaiannya kemudian dimasukkan ke dalam suatu proses deformasi dingin lain yang dikenal sebagai untaian gulung. Dari proses tersebut telah ditemukan bahwa untaian setelah dipanaskan dibandingkan dengan sebelumnya memungkinkan bautnya akan mengangkut beban 2 kali lipat lebih banyak. Selanjutnya yaitu sewing needles atau jarum jahit. Jarum biasanya dibuat 2 sekaligus dari gulungan kawat baja. Perlakuan panas atau heat treatment adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Nah, heat treatment yang digunakan pada jarum bertujuan untuk meningkatkan kekakuan, mengembangkan ketangguhan, dan menghindari kerapuhan. Di antaranya, yang pertama ada annealing adalah suatu proses pemanasan logam baja dengan pendinginan. Pendinginan ini berlangsung lambat dan untuk memindahkan tekanan internal atau untuk mengurangi dan menyuling struktur kristal yang melibatkan pemanasan di atas temperatur kritis bagian atas. Proses ini digunakan untuk memindahkan tekanan internal penuh sebagai hasil proses pendinginan, sehingga dapat menghaluskan butir, melunakkan, memperbaiki sifat magnet dan sifat listrik. Yang kedua ada hardening, adalah proses pemanasan logam di atas titik kritis untuk meningkatkan kekerasan alami logam. Perlakuan panas menuntut pemanasan benda kerja menuju suhu pengerasan. Jangka waktu penghentian yang memadai pada suhu pengerasan dan pendinginan berikutnya secara cepat dengan kecepatan pendinginan kritis. Yang ketiga ada quenching, adalah suatu proses pengerasan baja dengan cara baja dipanaskan hingga mencapai batas austenit dan kemudian diikuti dengan proses pendinginan cepat melalui media pendingin air, oli, atau air garam sehingga fase austenit bertransformasi secara parsial membentuk struktur martensit. Tujuan utama dari proses quenching ini adalah untuk menghasilkan baja dengan sifat kekerasan tinggi, melibatkan beberapa faktor yang berhubungan. Yang pertama, jenis media pendingin dan kondisi proses yang digunakan. Dan yang kedua, komposisi kimia dan hardenability. Hardenability itu ukuran atau dimensi butir pada temperatur dan pada logam yang digunakan. Yang keempat ada tempering, yaitu suatu proses pemanasan kembali suatu logam yang telah dikeraskan melalui proses quenching pada suhu di bawah suhu kritisnya selama waktu tertentu dan didinginkan secara perlahan-lahan. Perlakuan bertujuan untuk mengurangi internal stress, mengubah susunan, menaikkan keuletan, dan menguatkan baja dari kerapuhan, sehingga didapatkan perpaduan yang tepat antara kekerasan dan keuletan logam uji. Selanjutnya, spring atau biasa kita sebut dengan per standar atau pegas. Nah, tanpa adanya spring, peradaban modern tidak akan ada. Pegas biasanya terbuat dari baja yang dikeraskan. Pegas kecil dapat dililit dari stok yang telah dikeraskan sebelumnya, sedangkan untuk pegas besar dibuat dari bahan dalam kondisi anil dan dikeraskan setelah fabrikasi. Rare earth magnet atau magnet tanah jarang. Magnet ini terbuat dari paduan dari unsur tanah yang jarang. Di masa teknologi yang berkembang pesat ini, magnet ini sangat dibutuhkan. Kinerja dari magnet ini bergantung pada ukuran dan kontrol suhu mikronya yang dicapai selama proses sintering dan perlakuan panas. Siklus sintering untuk bahan-bahan ini biasanya dilakukan di reaktor atmosfer argon dengan kemurnian sangat tinggi atau dalam tungku vakum. Selanjutnya ada the hammer atau palu. Bagian terpenting dari palu ini tentu saja adalah kepala palunya. Sebagian besar
kepala palu itu terbuat dari karbon tinggi dan paduan baja paduan tinggi. Pembuatan kepala palu ini mengandalkan proses penempaan panas dalam kombinasi dengan temperatur yang dikontrol dengan tepat. Yang ke-15 yaitu paperclip. Sebagian besar paperclip dibuat dari kawat baja galvanis. Pembuatannya tidak memerlukan panas, melainkan cukup dengan dibengkokkan saja dengan menggunakan mesin. Yang ke-16 yaitu electrical wiring atau kabel listrik. Kabel listrik terbuat dari tembaga mentah yang diekstraksi dengan metode float flotation atau dengan metode peleburan. Kabel listrik pada umumnya dilapisi dengan isolator pada bagian luar, yaitu bahan sintetis yang tidak dapat menghantarkan panas. The uses are metal is endless. Lantas, apa sih hubungan barang-barang metal dalam metalurgi sebelumnya dengan senyawa kompleks? Metalurgi erat kaitannya juga dengan proses ekstraksi dari metal atau logam, seperti pada logam nikel atau emas yang akan dijelaskan berikut ini. Selanjutnya ada ekstraksi emas. Dalam ekstraksi emas ini terjadi pembentukan senyawa kompleks cyano dari bijinya. Dalam biji logam yang mengandung emas dan logam yang lain sekalipun kecil kadarnya dipisahkan secara ekstraksi dengan larutan cyanida dalam air, yaitu dengan membentuk senyawa kompleks yang larut berupa ion dicyanoarat 1. Selanjutnya, ion kompleks ini dipisahkan dari material-material tak larut yang lain dengan penyaringan, biasanya dengan penambahan ion Na+. Kemudian, dalam larutan senyawa kompleks ini ditambahkan logam elektropositif Zn atau Zn sehingga terjadi pemisahan emas. Reaksi yang terjadi dalam ekstraksi emas ini dapat dilihat dalam PowerPoint. Selanjutnya yaitu ekstraksi nikel. Pemurnian logam nikel dapat dilakukan dengan metode distilasi fraksional. Karbon monoksida dialirkan lewat logam nikel yang tidak murni pada temperatur sekitar 70 derajat Celcius, sehingga akan terbentuk senyawa kompleks nikel tetrakarbonil yang sangat volatil namun sangat beracun. Selanjutnya, senyawa-senyawa lain yang lebih sukar menguap dapat dipisahkan dengan destilasi. Pemanasan lebih lanjut terhadap senyawa kompleks ini, yaitu pada suhu sekitar 200 derajat Celcius, akan diperoleh logam nikel murni dan gas CO. Selanjutnya, gas CO yang dibebaskan dapat dipakai ulang dalam proses pengambilan logam nikel. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih dan sampai jumpa.